Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai sejarah arsitektur pada masa Mesopotamia. Untuk kajian materi yang akan kelompok kami bahas, yang pertama, sejarah Mesopotamia, yang kedua, falsafah dan nilai-nilai, yang ketiga, budaya atau tradisi, yang keempat, karya arsitektur dan teknik konstruksi, dan yang terakhir, kearifan lokal lainnya. Saya, Afif Iqbal Maulana, dengan NIM 2000567 akan membahas mengenai sejarah awal Mesopotamia. Dalam bahasa Yunani, Mesopotamia artinya the land between two rivers, yang artinya merupakan suatu daerah yang terletak di antara dua sungai. Sungai tersebut ialah Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Wilayah Mesopotamia pada zaman sekarang dikenal dengan wilayah Irak, Kuwait, dan Syria. Negeri itu terbagi antara Syria bagian utara dan Babilonia di selatan. Awalnya, kawasan ini masih terbagi antara banyak provinsi, tetapi kemudian menyatu, dan sejak 3000 tahun sebelum Masehi menjadi satu kawasan. Kawasan yang dihuni selama hampir 12.000 tahun dengan iklim Mesopotamia yang stabil, tanah yang subur, dan pasokan air yang melimpah, membuat kawasan ini sangat ideal untuk dijadikan wilayah pertanian. Sekitar 6.000 tahun yang lalu, tempat subur ini berubah menjadi salah satu kota terbesar di dunia. Kota yang pertama kali berdiri ialah Akkad, kemudian Babylon, Ur, Ninive, Nimrud, dan Ashur. Persaingan antar kota terjadi, hingga akhirnya mereka bersatu di bawah kerajaan Akkadian. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Akkadian terpecah menjadi Assyria dan Babylon. Nama saya Mawar Zaratun Jannah dengan NIM 2004138. Di sini saya akan menjelaskan tentang falsafah dan nilai-nilai yang ada di masa Mesopotamia. Sebelumnya, falsafah sendiri itu berarti sebuah anggapan, gagasan, atau sifat batin paling dasar yang dimiliki oleh seorang diri atau sekelompok masyarakat, atau bisa juga disebut pandangan hidup. Ruang lingkup yang bakal dibahas di sini, yang pertama ada bidang pengetahuan, bidang budaya, bidang teknologi, dan terakhir ada di bidang religi. Yang pertama di bidang pengetahuan. Di bidang pengetahuan itu, masyarakat Mesopotamia mengembangkan matematika berdasarkan sistem 1 menit itu 60 detik, 1 jam itu 60 menit, dan sudut melingkar itu 360 derajat. Selanjutnya, mereka menggunakan matematika untuk memetakan dan mempelajari langit. Mereka membagi 1 tahun bumi menjadi 12 periode, masing-masing diberikan nama berdasarkan konstelasi yang paling menonjol di surga, sebuah tradisi yang kemudian diadopsi oleh orang Yunani untuk membuat zodiak. Selanjutnya di bidang budaya. Di bidang budaya ada sistem penulisan cuneiform atau biasa disebut huruf paku. Nah, salah satu jenis tulisan kuno ini berbentuk paku yang dituliskan di atas lempengan tanah liat. Cuneiform ini pertama kali dibuktikan di Uruk dalam periode yang biasa disebut Uruk 4. Itu tuh di tahun 3500 sampai 3200 sebelum Masehi. Nah, tulisan ini tergolong sebagai tulisan yang rumit dan diduga hanya digunakan oleh beberapa orang aja atau orang-orang tertentu aja nih. Aksara paku digunakan untuk pembukuan di istana atau kuil di daerah Sumeria. Lalu selanjutnya ada epos Gilgamesh. Nah, wiracarita Gilgamesh atau biasa disebut epik Gilgamesh atau epos Gilgamesh ini tuh sebuah puisi epik dari Mesopotamia dan merupakan salah satu karya sastra paling awal yang dikenal sebagai rangkaian legenda dan puisi Sumeria tentang Raja Uruk dan pahlawan mistis Gilgamesh. Epic of Gilgamesh menggambarkan seorang raja yang tidak ingin mati. Ia dilukiskan sebagai sosok manusia setengah dewa yang melakukan perjalanan untuk mencari kehidupan yang abadi. Selanjutnya
masyarakat Mesopotamia juga menemukan sistem kalender. Nah, sistem kalender ini dalam peradaban Mesopotamia diperkenalkan oleh bangsa Sumeria. Nah, kalender ini disusun berdasarkan peredaran bulan dan matahari. Sistem kalender bangsa Sumeria bertujuan untuk mendukung kepentingan pertanian dan perdagangan. Sistem kalender ini kemudian disempurnakan oleh bangsa Khaldea. Sistem tersebut membagi satu hari menjadi 24 jam, satu minggu menjadi 7 hari, dan satu bulan menjadi 30 hari. Setelah itu juga satu tahun menjadi 12 bulan atau sama dengan 354 hari. Selanjutnya ada di bidang teknologi. Ini ada teknologi roda. Teknologi roda merupakan salah satu hasil peradaban Mesopotamia. Nah, teknologi ini dikembangkan oleh bangsa Sumeria lagi kayak yang tadi, dan roda ini digunakan bangsa Sumeria. Roda yang digunakan oleh bangsa Sumeria itu dibuat dari kayu pejal yang terdiri atas 3 papan. Nah, ketiga papan tersebut disatukan dengan pelat dan dibentuk bulat dengan bulatan lubang di tengah untuk as. Roda temuan bangsa Sumeria ini kemudian digunakan pada alat transportasi berupa gerobak. Selanjutnya yang terakhir itu di bidang religi. Masyarakat Mesopotamia tidak percaya adanya kehidupan setelah mati. Mereka percayanya kalau misalnya setelah mati itu cuma jatuh di goa yang penuh debu aja, nggak ada kehidupan lagi. Nama saya Muhammad Wijdan Safari dengan NIM 2000028 akan menjelaskan tentang budaya di zaman Mesopotamia kuno. Mesopotamia dikenal sebagai awal dari peradaban manusia karena di sana merupakan tempat pertama kali ditemukan kotak dan penemuan tulisan. Bukan hanya itu, Mesopotamia juga merupakan tempat ditemukannya roda, peternakan hewan, pertanian, senjata, gerobak, dan lain-lain. Mesopotamia merupakan tempat belajar. Di sana terdapat banyak sekolahan dan kuil. Mereka mempelajari membaca, menulis agama, dan obat-obatan di sekolah tersebut. Kepercayaan di Mesopotamia. Di Mesopotamia terdapat lebih dari 1000 dewa dan banyak versi cerita tentang itu. Orang Mesopotamia percaya mereka bekerja dengan dewa. Bagi mereka, tanah merupakan tempat yang penuh dengan roh. Para dewa mengalahkan kekacauan. Meskipun mereka menang, bukan berarti kekacauan akan hilang. Orang-orang Mesopotamia ingin para dewa merasa senang agar dunia tetap seimbang. Itulah ajaran yang mereka percayai. Oleh karena itu, mereka diajari untuk menghormati para dewa dari pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari. Orang-orang Mesopotamia percaya bahwa kehidupan setelah kematian terdapat di dunia bawah tanah. Tanah tersebut dikenal dengan sebutan Kur atau Irkala atau Arali atau Kigal yang berupa gua suram yang gelap yang terletak jauh di bawah tanah. Semua jiwa yang pergi ke akhirat terlepas dari bagaimanapun kehidupannya di dunia. Jadi semua jiwa yang ada di Kur itu dianggap setara. Tidak ada proses penghakiman atau evaluasi setelah mati. Mereka akan dihadapkan dengan penguasa dari dunia bawah yaitu Ereshkigal, dan ditulis namanya oleh Dewi Juru Tulis yaitu Gestiana. Jiwa-jiwa di dunia bawah diyakini tidak makan apapun selain debu. Oleh karena itu, kerabat dan jiwa-jiwa mati tersebut menuangkan persembahan anggur ke kuburan orang mati melalui pipa tanah liat, sehingga memungkinkan jiwa-jiwa tersebut untuk minum. Dengan alasan ini, dianggap penting untuk memiliki keturunan sebanyak mungkin sehingga keturunan seseorang dapat terus memberikan persembahan anggur kepada leluhur-leluhurnya di alam bawah. Pekerjaan. Semua orang harus bekerja di Mesopotamia, entah itu perempuan atau laki-laki, dan mayoritas dari pekerjaannya itu berhubungan dengan pertanian. Yang lainnya sebagai tabib, penenun, pembuat tembikar, pembuat sepatu, pengajar, dan pendeta. Posisi tertinggi di masyarakat adalah raja dan perwira militer. Perempuan dianggap setara dengan laki-laki. Mereka dapat memiliki tanahnya sendiri, memiliki perusahaan sendiri, dan lain-lain. Perbudakan. Di Sumeria kuno, raja akan mengirim sekelompok orang-orang untuk menjarah negara kota tetangga di daerah perbukitan untuk mendapatkan budak. Untuk membenarkan perolehan budak, raja mengklaim bahwa dewa mereka telah memberi mereka kemenangan atas orang yang lebih rendah. Para raja memperkerjakan budak untuk membangun kerajaan mereka.
pasokan budak lokal atau tawanan perang tidak akan cukup untuk pembangunan kerajaan mereka. Oleh karena itu, pasokan budak dari negara tetangga bermain peran yang sangat penting bagi kemajuan sebuah kerajaan. Jual beli budak juga dapat menjadi peran penting dalam perekonomian suatu kerajaan. Nama saya Muhammad Alfi Effendi dengan NIM 20786. Kali ini saya akan membahas karya arsitektur Mesopotamia. Yang pertama yaitu ada Ziggurat of Ur yang dibangun pada zaman kerajaan Sumeria, tepatnya pada tahun 2113 sampai 2006 sebelum Masehi, dan diperuntukkan untuk Raja Sumeria yaitu Ur-Nammu. Konstruksi bangunan menyerupai piramida Mesir ini terletak di kota Ur, di dekat Nasiriyah, provinsi Dior, Irak. Ziggurat berasal dari kata zagaru yang artinya bangunan tinggi seperti gunung karena merupakan menara bertingkat yang makin lama makin kecil. Ziggurat of Ur didedikasikan untuk dewa bulan Nana yang merupakan dewa pelindung kota. Dewa Mesopotamia umumnya dikaitkan dengan pegunungan. Orang-orang Ur meyakini bahwa Ziggurat menjadi tempat di bumi di mana dewa Nana memilih untuk tinggal. Kemudian konstruksi bangunan Ziggurat berukuran 65 x 45 meter dengan tingginya yakni 30 meter dan terdiri dari 3 teras dengan tempat suci di bagian tertinggi. Dibangun dengan dinding berbahan dasar batu bata yang dibakar serta terlihat pada dinding keseluruhan dibuat miring ke dalam untuk menunjukkan kesan kokoh. Memiliki bentuk undakan bertingkat dari tingkat atau tingkat yang secara berurutan surut biasanya berkisar dari 2-7 tinggi. Yang membedakan Ziggurat dari piramida bertingkat adalah bahwa tangga memungkinkan orang untuk naik dari tingkat ke tingkat. Terdapat kuil kecil pada bagian teratas Ziggurat yang diperuntukkan untuk Dewa Nana. Yang kedua yaitu The Hanging Garden of Babylon atau Taman Gantung. Taman Gantung dongeng yang ada pada zaman kuno digambarkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dibangun atas dasar kecintaan Raja Babilonia yakni Nebukadnezar II untuk istrinya yaitu Amitis, yang merindukan tumbuh-tumbuhan dan pegunungan yang indah dari tempat asalnya yakni Persia. Taman gantung ini dibangun pada tahun 600 sebelum Masehi. Taman gantung Babilonia ini menjadi kontroversi karena kurangnya bukti kuat akan keberadaannya dan bukti temuan arkeologis. Untuk konstruksi bangunan, tinggi bangunan mencapai 107 meter, ditopang oleh batu berukir yang tebal membuatnya lebih tahan dari kelembapan. Memiliki rangkaian tanaman yang beragam, terdapat penuh pepohonan, buah-buahan, dan bunga-bunga dengan warna yang beragam pula. Dibangun di dalam tembok istana kerajaan Babilonia dan dibangun di atas rangkaian teras Ziggurat yang diairi oleh pompa dari Sungai Efrat. Terdapat sistem irigasi yang terstruktur dan terdapat balkon dengan bahan dasar batu dengan dilapisi beberapa material lainnya. Sama seperti Ziggurat, Taman Gantung juga memiliki tangga untuk mencapai berbagai tingkatan. Kemudian lanjut pada nomor 3 yaitu Menara Babilonia atau The Tower of Babel. Dalam bahasa Ibrani disebut Migdal Bavel dan dalam bahasa Arab disebut Burj Babil, merupakan menara tertinggi di bumi yang dibangun manusia pada masa Babilonia. Berdiri setelah zaman Nabi Nuh pasca air bah dan dijadikan sebagai simbol keangkuhan dan kesombongan manusia. Ukuran lantai dasar Babel sekitar 90 x 90 meter. Setiap lantai yang dibangun memiliki ketinggian mencapai 18 meter. Pada bagian paling atas terdapat sebuah kuil yang dijadikan tempat kehadiran dewa ketika berurusan dengan manusia. Kemudian, Menara Babilonia ini mengalami kerusakan pada tahun 472 sebelum Masehi. Lokasi sebenarnya Menara Babel menjadi kontroversi. Menara Babel kemungkinan besar dibangun di segitiga sungai Khobur di Suriah Utara. Pembangunan kota serta Menara Babel tidaklah selesai karena diyakini pada kepercayaan Yahudi dan Kristen bahwasanya Tuhan turun ke bumi mengacaukan bahasa penduduk di sana sehingga saling tidak mengerti satu sama lainnya. Nama saya Zulfa Fadia dengan NIM 2001296.
untuk pembahasan selanjutnya mengenai teknik konstruksi. Teknik konstruksi yang pertama ada sistem konstruksi massal atau beyonding wall, yaitu bangunannya banyak menggunakan dinding pemikul, yang artinya dinding yang ada secara keseluruhan ikut memikul beban struktur serta bangunan yang ada, sehingga konsekuensinya terbentuklah bangunan-bangunan bentuk panjang dengan bentang yang sempit. Lalu, tebal dinding-dinding rumah pada gambar tersebut berguna sebagai pelindung terhadap unsur-unsur iklim. Iklim dan sumber daya alam yang tersedia akan membentuk bangunan dan teknik konstruksi pada masa Mesopotamia kuno. Lengkungan dan kolom tersebut dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia kuno. Untuk konstruksi biasanya mereka menggunakan batu bata yang terbuat dari lumpuh. Selain lumpuh, material yang biasa digunakan adalah batako. Batako adalah industri terbesar di Mesopotamia, khususnya di selatan, di mana pasokan kayu dan batu tidak ada di tempat tersebut. Kemudian, masyarakat Mesopotamia menyukai desain batu bata bundar. Batu bata ini bersifat agak tidak stabil sehingga tukang batu Mesopotamia akan meletakkan sebaris batu bata tegak lurus dengan yang lainnya. Keunggulan batu bata ini adalah kecepatan pembuatannya serta permukaannya yang tidak beraturan, sehingga dapat menahan lapisan plaster finishing lebih baik daripada permukaan licin dan dari jenis batu bata lainnya. Pembuatan batu bata ini yaitu dengan memanggangnya oleh sinar matahari untuk mengeraskannya. Jenis batu bata ini jauh lebih tahan lama dibanding dengan batu bata lain yang dipanggang dengan oven sehingga pada bangunan akan hancur. Lalu terdapat konstruksi misterius di kota Girsu, Sumeria kuno, yang diketahui sebagai sebuah jembatan. Konstruksi ini ditemukan pada tahun 1920 dan diberi nama Telo, yang diambil dari bahasa Arab. Jembatan ini merupakan jembatan tertua di dunia. Masyarakat Mesopotamia yang ada pada masa itu mampu mengembangkan pengetahuan sehingga teknik dan pembuatan bahan bangunan menyebar dan diadopsi oleh seluruh dunia. Pembahasan selanjutnya mengenai kearifan lokal. Yang pertama ada makam. Pada masa Mesopotamia, makam untuk rakyat biasa adalah makam tebing, sedangkan untuk keluarga bangsawan, makam yang digunakan bernama mastaba, yaitu bangunan dengan atap datar, dinding miring, ukuran sedang, orientasi utara-selatan yang terdiri dari kuil, serdab, tempat mumi, dan juga pintu palsu. Piramid hanya diperuntukkan untuk pharaoh dan keluarganya. Piramid tersebut berupa satu kompleks bangunan. Dalam pengerjaannya dibutuhkan ribuan pekerja dengan material berupa batu bata yang terpotong dengan rapi. Kemudian undang-undang. Sejak masa peradaban Mesopotamia sudah berlaku ketetapan hukum yang adil. Raja Hammurabi yakni Raja Agung pertama yang menerapkan sistem hukum dalam tataran masyarakat, yang disebut Codex Hammurabi. Undang-undang Hammurabi sendiri menggunakan asas lex talionis, yang artinya diganjar dengan luka yang sama atau setimpal. Lalu, selain Undang-Undang Hammurabi, terdapat pula Undang-Undang Ur-Nammu. Undang-undang ini dibuat lebih tua daripada Undang-Undang Hammurabi.